Halo, selamat pagi semuanya. Masih berjumpa lagi dengan saya di channel Icasoft. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau petunjuk bagaimana cara bagaimana cara untuk membuat atau mencetak belangko di aplikasi tabungan siswa atau aplikasi tabungan dari Icasoft. Karena di aplikasi ini ada fitur untuk cetak buku tabungan. Jadi di dalam aplikasi ini telah dilengkapi fitur untuk mencetak buku tabungan seperti halnya kita saat mencetak buku tabungan di bank-bank pada umumnya. Nah, sebelum kita mencetak buku tabungan, di sini proses pertama adalah kita cetak belangko ya, cetak belangko. Di sini ada cetak belangko buku tabungan. Di sini ada dua opsi. Opsi pertama itu opsi masukkan nomor induk nasabah atau nomor induk siswa atau nomor rekening. Jika kita hanya cetak satu data atau satu data saja, atau pilih opsi semua nasabah jika kita ingin mencetak atau membuat belangko tabungan untuk semua nasabah. Tapi di sini saya contohkan hanya satu saja terlebih dahulu ya, satu saja. Di sini saya cek terlebih dahulu untuk nomor nasabahnya atau nomor rekeningnya, data nasabah di sini ada rekeningnya. Di sini 123456 ya, kita coba 123456. Di sini saya masuk menu belangko. Di sini saya masukkan nomor nasabah 123456. Di sini ya, ini saya coba satu saja. Kemudian di sini ada pilihan ukuran belangko. Di sini ada 14 kali 8 cm kali 10,5 cm. Ukuran yang kedua itu 14 kali 18 cm. Jadi nanti kita bisa pilih salah satu mana yang cocok atau mana yang sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya contohkan saya memilih ukuran yang pertama. Kemudian di sini saya pilih cetak belangko cover tabungan. Oh ya, di sini tidak ada. Kemudian di sini saya pilih semuanya saja. No data print 123456 saya cek di sini data nasabahnya 12345 bukan 6 ya tadi. Saya ulangi lagi di sini saya masukkan nomor rekening 12345. Kemudian di sini saya pilih cetak belangko cover buku tabungan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini yang saya maksud ukuran adalah ini 14,8 cm kali 10,5 cm seperti ini ya. Jadi di sini ukurannya seperti ini. Jadi nanti bisa kita cetaknya itu dengan cara kita potong kertasnya atau kita potong kertasnya sesuai dengan ukuran ini, kemudian kita masukkan ke printer, itu pertama, atau kita masukkan saja ke ukuran kertas A4. Nanti A4 langsung kita masukkan ke printer, kemudian setelah dicetak nanti baru dipotong, itu juga bisa. Dari sini ada buku tabungan. Nah, ini ada nomor rekening, nama lengkap, kelas, jurusan. Di sini nanti ada seperti itu. Ini adalah opsi yang pertama. Kemudian kalau opsi yang kedua, ukurannya kedua seperti ini ya. Nah, ada seperti ini tampilan ukurannya. Jadi nanti ukurannya seperti ini. Ini ada bagian titik-titik ini namanya nanti akan dipotong ya. Nah, kalau yang seperti ini lebih cocok untuk ukuran buku tabungan yang dilipat. Nanti yang dilipat dalam artian cover untuk buku tabungan. Nanti yang bentuknya itu bentuknya buku. Jadi nanti dilipat di tengah-tengah ini. Jadi ini yang bagian depan, nanti bagian belakangnya itu bagian tengahnya atau bukunya. Kalau yang pertama tadi, nah ini, kalau yang ini cocok untuk buku tabungan yang bentuknya itu lembaran. Jadi bukan berbentuk buku tabungan tapi berbentuk lembaran, satu lembar. Jadi ini untuk depan, nanti bagian belakangnya untuk cetaknya isi tabungannya atau cetak mutasinya. Nah, ini kan cover bukunya, kemudian yang ini isi belangkonya. Nah, seperti ini. Nanti isi belangkonya di sini ada tanggal,
debit, kredit, saldo, dan sandi. Nah, ini berarti nanti ukurannya ini kita potong sekian ya. Ini yang pertama. Kemudian kalau yang kedua nanti ukurannya seperti ini, ada tanggal, debit, kredit, saldo, sandi. Kalau yang kedua ini ukurannya lebih lebar lagi. Jadi nanti kita bisa pilih salah satu mana yang akan kita gunakan yang sesuai dengan keperluan atau sesuai dengan keinginan. Atau mungkin nanti misalkan dari dua ukuran ini tidak ada yang cocok atau tidak sesuai, nanti teman-teman semuanya bisa membuat ukuran sendiri. Bisa membuat ukuran sendiri dan nanti bisa di setting atau disesuaikan saat cetak buku tabungan ya. Nah, di sini contohnya cetak buku tabungan. Misalkan nomor rekeningnya ini kita pilih transaksinya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian kita tampilkan. Nah, di sini nanti akan ada data mutasi untuk nomor rekening yang kita pilih. Kemudian di sini bisa kita cetak, kemudian di sini nomor baris ini kita pilih nomor baris pada buku tabungan ya. Nomor urutnya mau cetak di urut nomor berapa nanti kita isi di sini. Misalkan di sini saya isi di nomor pertama. Kemudian di sini kita pilih ukuran buku tabungan. Ukuran buku tabungan. Kemudian di sini ini saya ubah terlebih dahulu ya. Karena untuk untuk tes saja. Tes saja ini cetak printer buku tabungan saya pilih untuk tes saja ini saja. Jadi hanya untuk tes cetak buku tabungan. Buku tabungan, pilih nomor. Kemudian di sini saya pilih nomor urutnya 1. Ukurannya saya pilih ukuran ini, kemudian kita pilih cetak ya. Jadi kita pilih cetak. Kita tunggu. Karena ini tadi saya tes hanya untuk cetak di print PDF, jadi tidak saya cetak di print langsung, tapi kita cetak ke virtual print PDF untuk melihat hasilnya saja. Oke. Ternyata print PDF-nya error, tidak ada masalah. Kita setting coba printer yang lain. Ini saja Microsoft Print to PDF. Buku tabungan. Kita pilih, kita ulangi lagi cetaknya di baris pertama dan kita pilih cetak. Saya taruh di desktop. Jadi nanti saat cetak buku tabungan nanti Bapak Ibu bisa memilih jenis printer yang digunakan. Kalau di dalam contoh ini saya menggunakan printer PDF. Jadi hasilnya nanti di-convert ke file PDF ya. Ya, ini sudah ada di sini. Pak, saya buka. Nah, ini di sini akan kelihatan nomor 1, nomor 2. Jadi ada di sini ada nomor, ada tanggal, ada jenis mutasi kredit, debit, saldo, sandi seperti yang kita buat tadi.
Kalau kita cek di sini ya. Nih. Nah, di sini nanti ada tanggal, debit, kredit, saldo, sandi. Nah, ini kita lihat di sini mana tadi? Nah, ini nomor, tanggal, kredit, debit, saldo, dan sandi. Nah, yang perlu kita ingat lagi, di sini di dalam aplikasi ini sudah dilengkapi dengan fitur kita tutup dulu. Ini di sini ada fitur atur. Jadi ini fungsinya untuk mengatur cetak buku tabungan, mengatur posisi kolom-kolom pada cetak buku tabungan. Nah, jumlah baris, ini spasi setelah baris keberapa. Nah, kalau tidak ada spasi kita kosong saja, kita isi kosong. Ini spasi setelah baris ke itu maksudnya biasanya pada buku tabungan yang berbentuk buku seperti halnya di buku di bank itu di tengah-tengahnya kan ada staples atau jahitan benang. Nah, di situ nanti bisa kita isi di sini posisi staples atau jahitan benang itu di nomor keberapa. Bisa kita isi di sini misalkan di nomor ke-20 berarti kita isi nomor ke-20 agar nanti saat dicetak di buku itu pada posisi ke-20 akan diloncati seperti itu. Kemudian jumlah baris di sini maksudnya ini. Dari jumlah baris ini kan barisnya 1, 2, dan seterusnya. Kalau dalam satu buku tabungan itu jumlah barisnya ada 50, berarti di sini nanti kita isi jumlah barisnya 50. Kalau dalam buku tabungan itu jumlah barisnya, jumlah maksimal baris itu 50, berarti di sini juga kita isi dengan 50. Kemudian posisi atau posisi atau charen atau tab di sini ada nomor itu tabnya di 1. Nah, maksudnya itu ini di posisi nomor itu di 1 di sini. Kemudian posisi kolom tanggal itu di sini. Kemudian posisi kolom debit, kredit, saldo, sandi. Nah, itu nanti di sini. Nah, tadi nih debit, kredit, debit, saldo. Sini. Nah, ketika nanti ini posisinya ketika dicetak di buku tabungan ya, dicetak buku tabungan tadi kan ada kolom-kolomnya. Nah, ketika ini nanti dicetak kok tidak pas atau tidak sesuai, nah ini berarti perlu kita atur di sini. Kita ubah di sini nilainya atau nilai tab atau curen X-nya di sini kita ubah. Jadi nanti semakin ke kanan di sini nilainya semakin besar, maka posisi kolomnya akan semakin ke kanan. Jadi nanti ini bisa Anda ubah sendiri sesuai dengan posisi kolom di dalam buku tabungan. Sekian dari saya untuk tutorial cetak membuat blanko atau form blanko buku tabungan. Kalau nanti ada pertanyaan atau apa nanti bisa langsung menghubungi saya melalui nomor HP atau WhatsApp. Ya, dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.